Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Muhammad Hafiz Hanafiah. Di video ini saya masih menjelaskan dasar-dasar perpajakan tentang ketentuan umum pajak dan tata cara perpajakan. Buat teman-teman yang belum nonton video saya yang sebelumnya, linknya udah ditaruh di bawah ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan sama video-video yang terbaru dari channel ini. Oke? Langsung aja kita masuk ke materi. Jadi, sistem perpajakan itu sudah diatur dalam beberapa undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Pajak Bangunan. Dan yang kelima itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Jadi, tujuan diaturnya ke dalam undang-undang tentunya untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Jadi, jika pemungutan pajak lebih efisien, lebih mudah, maka ada kemungkinan orang-orang akan mau untuk membayarkan pajaknya. Selanjutnya ada NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Apa sih itu semua? Nah, akan saya jelaskan satu persatu secara singkat ya. Yang pertama, NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Jadi menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 6, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, contoh bentuknya NPWP itu seperti ini. Pasti udah pada tahu kan bentuknya kayak gimana? Nah, yang selanjutnya itu NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. NPPKP ini adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, kalau tadi NPWP itu untuk karyawan, NPPKP ini untuk pengusaha. Ada nih yang namanya pengusaha kecil. Pengusaha kecil itu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Jadi, pengusaha kecil tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian bagi pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP untuk dapat memperoleh hak sebagai PKP. Selanjutnya ada SPT atau surat pemberitahuan, yaitu surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, untuk kamu yang udah memiliki NPWP atau mempunyai penghasilan, muncullah SPT ini atau surat pemberitahuan. Biasanya di awal tahun, seperti di bulan Januari atau Februari, atas penghasilan kamu di tahun-tahun yang sebelumnya. Lalu ada SSP, atau surat setoran pajak. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP ini adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapat validasi dari pihak lain yang berwenang. Selanjutnya ada SKP atau surat ketetapan pajak, yaitu surat ketetapan yang meliputi surat keterangan pajak kurang bayar. Jadi contohnya nih, misalkan kamu membayar pajak sekitar 5 juta rupiah, tapi yang kamu bayarin cuma 4.500.000 nih, maka kan jadi kurang 500.000. Nah, muncullah itu surat ketetapan pajak kurang bayar.
Nah, sebaliknya lagi nih, kalau kamu bayarnya lebih, yang datang ke kamu yaitu surat keterangan lebih bayar. Surat ketetapan pajak ini dapat diterbitkan karena berdasarkan pemeriksaan atau penelitian atas data WP bahwa pajak yang dihitung atau dilaporkan dalam SPT itu tidak benar. Lalu yang terakhir ada STP atau surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak ini diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Jadi kalau nggak mau STP ini datang ke kamu, maka kamu harus bayar pajak. Oke? Tapi diawalin dengan membuat NPWP terlebih dahulu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Dan kalau suka dengan video ini, di like. Dan jika bermanfaat, boleh di-share ke yang lain. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.